Baik, yang ini yang dianjurkan cuma 2, yang lainnya bebas. Bahkan ada rahasia. Saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran ya. Ini diantara kita saja. Sini. Anda kalau benar mengamalkan ini, bukan sekedar diterima tawafnya, semua permohonan Anda kalau dibutuhkan dikabulkan seketika saat itu. Karena ini ada contoh sebelumnya dalam manasik. Nabi Ibrahim mencontohkan. Makanya kenapa doanya dari Hajar Aswad sampai ke Maqam Ibrahim? Karena ada kisah di situ. Tercantum dalam Quran surah 19 Maryam ayat 49 sampai 50. Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim menjauhi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan mereka, fokus kepada Allah walaupun resikonya banyak itu dilakukan, maka kami berikan kepadanya pengabulan dari doanya yang telah lama itu. Wahabna lahu Ishaq. Istrinya yang divonis oleh medis klinis gak mungkin punya keturunan karena monofus, karena mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka kata Allah, jadi dan jadilah keturunan. Ishak terlahir. Kapan itu terlahir? Ketika Nabi Ibrahim mengundang semua resiko karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah bisa dengan 3 cara. Makna kalimatnya subhanallah, 2 walhamdulillah, 3 wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Maaf, kalimat subhanallah diucapkan kapan? Kalau bapak ibu melihat misalnya ke Ngarai Siano, pergi ke Harau, banyak pemandangan bagus, diucapkan apa? Masya Allah. Ingat, bukan subhanallah. Kalau kalimat yang benar, Masya Allah. Kalau subhanallah, itu asalnya diucapkan pada keadaan yang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. Ada orang berkata, Allah punya anak ya? Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata Allah punya anak, subhana. Itu tidak benar. Contoh Quran surah 17 ayat 1. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, orang-orang berkata Muhammad Tuhanmu gila ya, bisa memperjalankan hambanya dari Mekah ke Masjidil Aqsa cuma semalam, balik lagi turun ayat subhanalladzi asra. Itu enggak benar. Subhan. Tapi kalau Anda melihat yang indah-indah, yang baik-baik, maka ungkapkan dengan ta'ajjub, takjub. Sya Allah, yang Allah izinkan. Lihat Ngarai Siano indahnya, Anda katakan Masya Allah. Maka ini maknanya dalam bahasa Indonesia, ya Allah, saya kagum, takjub dengan keindahan ini. Kalau bisa teruskan setiap saya datang ke sini, indah pemandangannya. Awas, para ibu sering keliru. Ketika anak-anaknya sulit diatur, luar biasa, lompat sana, lompat sini, tidak ikut ibunya, maka apa yang ibu katakan? Masya Allah, sungguh indah kenakalan ini. Teruskan ya Allah, teruskan. Itu ya. Awas. Nah, kembali kepada yang tadi, balikan. Awas, hati-hati, fokus, ingat baik-baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, menolak segala hal yang tidak disukai Allah. Kadang-kadang lupa, Allah senang Anda sholat, tapi saat sholat bersamaan dengan aktivitas dunia Anda. Apa yang disukai oleh Allah? Kalau Anda bisa meninggalkan aktivitas dunia untuk sholat, tinggalkan, tunaikan sholat. Hati-hati. Malam ada tahajud, ada bola, pilih mana? Bola atau tahajud? Halo? Hati-hati. Nah ini, kalau Anda bisa berjuang, tahajud sunnah lah, tahajud nomor 2, bola nomor 1. Ada sebagian orang katakan demikian. Begitu Anda sampaikan seperti itu, ada yang memilih tidak, tahajud nomor 1, bola bisa dilihat belakangan. Begitu Anda tutup semua itu, Anda katakan subhanallah, saya pengen sholat, saya tepikan ini. Maka naik status Anda pada saat itu, Anda akan berada pada posisi yang disebut langsung diisyaratkan dalam Al-Quran. Jika Anda bisa mengerjakan ibadah di luar rata-rata, maka Allah pun akan memberikan pada Anda pemberian yang di luar rata-rata. Nabi Ibrahim pernah melakukan itu walaupun dia dilempari, walaupun beliau dibakar, mendekat kepada Allah. Maka Allah pun berikan pengabulan doa yang menurut manusia mustahil. Kata Allah jadi. Makanya ketika Anda tawaf, kenapa baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar? Itu ada maknanya. Lakukan perjuangan Anda seperti Nabi Ibrahim. Ketika sampai di makam Ibrahim, silahkan bebas berdoa dengan bahasa Anda. Bebas. Dari makam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani, minta. Boleh, silahkan pakai bahasa Padang, boleh. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, boleh. Tak harus pakai bahasa Arab. Nanti saat dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kenapa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu oleh Allah untuk dikembalikan pada keinginan yang sesuai kebutuhan. Karena ada orang yang minta dengan keinginan tapi tidak dia butuhkan. Bagus untuk dunia, tidak untuk akhirat. Bagus untuk akhirat, tidak untuk dunia. Makanya setiap permintaan tadi dikembalikan bagus untuk dunia dan akhiratnya. Jadi sebetulnya boleh Anda tawaf Bapak Ibu sekalian dengan doa-doa tadi. Selanjutnya silahkan minta dengan bahasa masing-masing. Doa untuk keluarga, doa untuk ayah ibu,
doa untuk sandai tolan, doa untuk tempat bernaung, untuk batu sangkar, untuk tanah datar, untuk Sumatera, untuk Indonesia, boleh, sah. Saya pernah punya pengalaman cerita kawan itu. Ini bagus, tapi tidak harus ditiru caranya. Walaupun memang kalimatnya benar. Ada anak muda dia. Saya tugas 2010 di Mekah. Anak muda datang dekat Ka'bah, doa dia. Benar pakai bahasa Indonesia yang dia pahami. Ya Allah, saya datang kemari untuk memohon. Saya belum punya jodoh ya Allah. Sampai saya datang ke Ka'bah untuk memohon. Mohon dekatkan jodoh itu dengan saya ya Allah. Berikan saya kesempatan untuk mendapatkan jodoh terbaik. Tiba-tiba ketika bermohon seperti itu, lewatlah perempuan di samping dekat ke Ka'bah, tinggi, putih, hidung mancung. Dia langsung berikan contoh, kayak gini ya Allah. Kayak gini. Dia tunjuk perempuan tuh. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Pulang dia, setelah selesai dari situ, menikah Pak. Bukan dengan yang tadi. Bukan, tapi dia menikah. Maka poinnya adalah bukan karena dia menyampaikan hal yang mungkin lucu bagi kita. Poinnya, dia menyampaikan apa yang ia butuhkan. Dan ia berdoa dengan apa yang ia pahami. Satu lagi nih yang paling unik, datang multazam, mendekat, dia mengatakan, ya Allah, saya punya banyak hutang, tak saya kasih tahu pun kau paham ya Allah. Saya banyak hutang sampai datang kemari pun saya minjam. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah, tempelkan oleh dia. Pulang, lunas, dia berusaha dan sebagainya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita seringkali mengerjakan sesuatu yang tadinya mudah dipersulit, yang sulit tidak menjadi mudah karena tidak paham ilmunya. Sekarang lebih parah. Ada orang tawaf sekarang, tawafnya live, sa'inya live. Tangan kanannya kemudian membawa handphone, tangan kirinya siap-siap dengan kamera. Subhanallah, walhamdulillah, capek pindah kiri, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kelihatan dari sana. Tuh. Itu yang paling bahaya. Jadi yang pertama, mengetahui ilmu itu bisa menentukan kualitas ibadah untuk mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.